Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas TQM teman-teman ya. Jadi ini semacam sistem yang gunanya satu untuk sesuai namanya ya, ini, Total Quality Management. Ini untuk memanage kualitas secara total dalam satu perusahaan. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu teman-teman apa itu kualitas ya. Dari namanya quality. Kita mau manage namanya quality, kita perlu tahu dulu apa itu kualitas. Sebenarnya kualitas ini tergantung dari pengertian masing-masing perusahaan. Nah, di sini saya kasih contoh ada kesesuaian dengan kebutuhan. Nah, ini misalkan customer teman-teman perlunya sambal ya, teman-teman kasih sambal. Nah, itu sudah termasuk berkualitas. Terus ada juga kepatuhan dan spesifikasi. Ini misalkan teman-teman beli smartphone, teman-teman dijanjikan spesifikasi sebesar 128 GB. Nah, tapi pada saat teman-teman terima, rupanya yang benar-benar real kapasitasnya hanya 100 GB. Nah, ini berarti produk tidak berkualitas. Gitu. Yang berkualitas bagaimana? Yang mana ketika dijanjikan 128 GB, dapatnya 128 GB. Terus ada juga kualitas ini yang mengartikan sebagai kepuasan pelanggan. Nah, sebenarnya saya lebih condong ke kepuasan pelanggan teman-teman. Di mana kepuasan pelanggan tersebut adalah saat dimana perusahaan itu bisa melebihi ekspektasi dari konsumen. Konsumen cuma berharap 8 gitu ya, kita kasihnya 10. Konsumen cuma berharap 100 giga misalkan kita kasihnya 110 giga. Nah, itu masuk ke kepuasan pelanggan. Itu kualitas. Kenapa itu perlu dipertahankan? Ya, pertama kita perlu mempertahankan tersebut agar pelanggan kita puas. Terus bisa mengurangi produksi dan meningkatkan efisiensi. Yang mana ini terkait sama tujuan ya. Tujuan perusahaan itu jadi lebih cepat perusahaan ini mencapai tujuan visi misi mereka yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman, ini mungkin sudah dibahas sama yang presentasi ya. Jadi filosofi TKM ini seperti yang saya sebutkan minggu lalu mengenai ketika kita bahas soal video Toyota ya teman-teman. Itu ada prinsip perbaikan berkelanjutan atau yang biasa disebut Kaizen. Nah, ini TKM ini kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana prinsip tersebut tidak hanya orang yang memproduksi operasional tapi juga sampai ke level terbawah ya. Dari top manajemen, middle management sampai ke operasionalnya bisa semua punya konsep peta yang sama yaitu berkelanjutan melakukan perbaikan setiap harinya. Nah, itu yang membuat TKM mahal teman-teman ya, karena perlu menyamakan persepsi dari level atas sampai level bawah. Apa saja kaitannya membuat metode-metode produksi, membuat SOP yang tepat dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu yang membuat TKM jadi mahal. Terus dalam TKM ini juga ada yang namanya cost of quality teman-teman. Oke, cost of quality ini teman-teman adalah biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Di sini ada 4 aspek teman-teman ya. Ada appraisal cost. Seperti teman-teman itu kalau mendapatkan nilai bagus kan di kampus, di kelas gitu ya, dalam mata kuliah. Kalau dapat A itu berapa ya? Misalkan 86 gitu ya. Nah, ongkos mengukur skor teman-teman, nilai teman-teman itu masuk ke appraisal cost. Apa saja ongkosnya? Bisa jadi biaya yang dikeluarkan untuk merekrut dosen, biaya yang dikeluarkan untuk dosen itu bisa buat soal dan mengoreksi pekerjaan teman-teman. Nah, itu masuk ke appraisal cost. Apalagi misalkan sistem ya, si Amik gitu ya. Sistemnya teman-teman yang memudahkan dalam mengukur pencapaian teman-teman ya. Dalam hal ini berarti nilai IPK ataupun nilai mata kuliah ya, misalkan A, B, C, D gitu ya. Itu masuk ke appraisal cost. Jadi ongkos yang diperlukan perusahaan untuk mengukur ya output dari produk mereka.
Nah, ini masuk ke appraisal cost. Dan memastikan produk-produk tersebut bisa berkualitas. Kemudian ada namanya prevention cost. Prevention cost ini adalah ongkos yang dikeluarkan perusahaan untuk menghindari produk yang dihasilkan itu tidak berkualitas. Apa sih contohnya? Misalkan ongkos untuk mencari supplier yang tepat ya teman-teman. Karena ada kadang supplier yang nakal teman-teman. Kita mesennya ayam grade A gitu ya, tiba-tiba yang nyampe ayam tiren gitu kan misalkan. Nah, ini masuk ke prevention cost teman-teman, yaitu ongkos yang gimana caranya produk tersebut tidak sampai memiliki kualitas yang buruk. Nah, ini masuk ke prevention cost ya. Menghindari ya. Nah, terus ada internal failure cost. Ini adalah kalau appraisal sama prevention ini langsung berdampak ke kualitas produk, sementara internal failure dan external failure ini adalah ongkos-ongkos yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan kalau jika terjadi satu kecelakaan gitu ya dalam produksi gitu. Misalkan internal failure cost, misalkan ini ada terjadi kecelakaan kerja gitu. Nah, ini perlu teman-teman mengeluarkan biaya kan, ataupun terjadi mesin rusak gitu ya. Nah, ini masuk ke internal failure cost. Kemudian ada external failure cost, ini berkaitan dengan eksternal. Yang misalkan produk teman-teman yang keluar itu sudah QC, sudah macam-macam, ternyata masih ada yang cacat ya atau defect. Atau misalkan kalau makanan kadaluarsanya lewat. Nah, itu nanti kan konsumen pasti akan komplain ya, minta ganti rugi dan sebagainya, minta garansi ya kalau elektronik. Nah, ini masuknya ke external failure cost. Nah, semua ongkos-ongkos ini, 4 ongkos ini perlu dipertimbangkan perusahaan dan dimasukkan ke dalam harga produk. Nah, itu makanya perusahaan seperti Apple, Samsung dan lain-lain itu perlu untuk meng kadang harganya tuh lebih mahal gitu teman-teman ya dibandingkan produk yang lain karena cost of quality mereka itu yang mahal. Nah, teman-teman setelah ini silahkan menonton video yang saya berikan. Nanti teman-teman bisa tuliskan ya kira-kira hubungan video ini dengan cost of quality dan TQM itu apa ya. Nanti dibuatkan di Google Drive teman-teman ya. Oke. Untuk TQM ini nanti setelah ini kita bahas lagi soal statistik quality control ya.